Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau bahas tentang window dressing. Bahasan wajib jelang akhir tahun. Biasanya sih posisinya mulai akumulasi tuh di bulan November dan tinggal menikmati di bulan Desember. Tapi kira-kira bakal ada window dressing nggak ya tahun ini? Aku akan ulas lengkapnya di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Buat ngingetin aja untuk yang belum tahu atau kelupaan, apa sih tuh window dressing itu? Jadi window dressing itu adalah merias kinerja dalam suatu tahun atau bisa bulanan bahkan 3 bulanan untuk berbagai kebutuhan seperti marketing dan sebagainya. Pelaku window dressing itu ada beberapa pihak, bisa fund manager, reksadana, dana pensiun, dan banyak lagi. Jadi fund manager ini akan berupaya mengatur portonya agar kinerja setahun terlihat menarik. Jadi untuk menawarkan produknya bisa lebih oke gitu. Sebenarnya hal ini sering dilakukan setiap kuartal juga, tapi yang paling signifikan katanya sih di akhir tahun. Caranya bisa menukar saham yang berkinerja buruk dengan saham yang punya bobot besar ke IHSG dan harganya masih murah, sehingga akumulasi kinerja setahunnya bakal lebih cakep. Efeknya saham-saham yang punya bobot besar ke IHSG juga mencatatkan kenaikan yang signifikan di akhir tahun. Hal itu terrepresentasi dari 2000 sampai 2023 ketika IHSG hanya mencatatkan 2 kali penurunan di setiap Desember, yakni pada tahun 2000 dan tahun 2022 gitu. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Sesuai clue-nya, biasanya yang diuntungkan adalah saham dengan bobot besar ke IHSG. Di sini kami akan ulas 4 saham yang punya bobot besar ke IHSG dan harganya masih murah. Pertama ada saham BBRI yang sepanjang 2024 hingga 7 November 2024 itu sudah mencatatkan penurunan sebesar 19,3%. Penurunan harga saham BBRI sepanjang 2024 itu disebabkan oleh perlambatan kinerja keuangannya yang disebabkan oleh 2 hal. Pertama, cost of fund itu naik seiring dengan posisi suku bunga bank sentral yang lagi tinggi. Kedua, dihapusnya insentif restrukturisasi kredit UMKM untuk COVID-19 per Maret 2024 kemarin, sehingga BBRI harus menyediakan CKPN yang lebih besar. Dari situ kinerja laba bersih pun mulai melambat deh. Overall kinerja BBRI di 2025 berpotensi banget lebih bagus dari 2024 karena suku bunga turun, sehingga cost of fund di tahun depan itu bakal lebih murah. Jika didorong dengan kualitas NPL yang lebih baik, berarti nantinya laba bersih BBRI bisa tumbuh lebih oke. Untuk itu, posisi harga BBRI di 4.500-an itu sangat menarik dari berbagai plan. Untuk jangka pendek, jika asing masuk lagi, dapat target price di 5.300 sampai 5.500 lah. Atau untuk mid dan long term hingga konfirmasi kinerja BBRI pulih di 2025, bukan gak mungkin buat balik lagi ke 6.000 gitu. Tapi ingat, beli di angka 4.500 bukan berarti menghindarkanmu dari resiko floating loss, karena fluktuasi harga dalam jangka sangat pendek itu juga masih tinggi. Nah, secara historis dalam 25 tahun terakhir, BBRI hanya 5 kali mencatatkan merah pada Desember, yakni di 2006, 2007, 2012, 2013, dan 2022. Kedua, saham Telkom yang sepanjang tahun ini sudah mencatatkan penurunan sebesar 30,83%. Catatannya, kinerja Telkom juga lagi melambat. Dari segi laba bersih juga mengalami penurunan. Itu pun penurunan laba bersih Telkom didorong oleh program pensiun dini yang dilakukan pada tahun ini. Jadi cost-nya agak besar banget, emang hampir sekitar triliunan rupiah gitu. Cuman ini juga jadi sisi positif. Berarti biaya Telkom di 2025 akan lebih rendah, sehingga pertumbuhan laba bersih harusnya bisa lebih growth cukup tinggi. Dengan catatan pendapatannya juga bisa growth yang bagus ya di tahun depan gitu. Posisi Telkom juga sudah murah banget, bisa dibilang ini bottomnya di 2.700-an, walau nggak ada yang tahu ya seberapa dalam bottom market itu. Nah, sejak 2004 Telkom juga hanya 4 kali mencatatkan merah di IHSG pada Desember. Hal itu terjadi pada 2004, 2011, 2014, dan 2022. Tapi Telkom juga sempat sideways 0% di 2007 dan 2010. Nah, kalau di compare sih lebih ngebut BBRI ya.
Ketiga, saham ASII yang sepanjang tahun ini mencatatkan penurunan sebesar 10,6%. ASII ini juga dalam kondisi yang cukup menarik setelah kinerja keuangan kuartal 3 2024 secara mengejutkan tumbuh positif. Hal itu didorong oleh dua segmen bisnisnya, yaitu sektor finansial dan dari UNTR. Hal itu pula yang membuat penurunan saham ASI lebih lambat dibandingkan dengan BBRI dan TLKM. Jika kinerja UNTR bisa lebih baik secara full year 2024, performa ASI ini juga bisa oke. Apalagi dividen final ASI ini juga cukup menarik dengan potensi tingkat yield sekitar 7-9%. Secara valuasi saat ini ASI sudah murah, tapi kalau mau best price-nya bolehlah ngarep tunggu di bawah 5 ribuan per saham ya, agar dividen yield-nya bisa lebih optimal. Secara historis ASI punya rekor yang tidak begitu banyak cuannya di setiap Desember dibandingkan BBRI dan Telkom. ASI mencatatkan 6 kali penurunan di Desember sejak 2000 hingga 2023. Penurunan itu terjadi pada tahun 2000, 2001, 2006, 2018, 2021 dan 2022. Keempat, saham KLBF yang harga sahamnya sudah turun 2% sepanjang 2024. KLBF ini menjadi salah satu saham yang cukup menarik karena kinerja keuangannya kembali bertumbuh positif di 2024. Hanya saja pergerakan harga sahamnya belum begitu cepat ya. Ya, KLBF ini memang agak lambat gerak harga sahamnya. Kami menilai KLBF ini cukup menarik dengan proyeksi kinerja full year yang minimal bisa mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 11%. Nah, jika kinerja 2025 lanjut bertumbuh positif, bukan nggak mungkin nih peminat saham KLBF akan meningkat. Apalagi saat ini harganya masih murah dengan asumsi wajar PBV band-nya tuh di 1934 per saham. Sayangnya secara historis kinerja harga saham KLBF itu di akhir tahun tidak secemerlang BBRI, TLKM dan ASII. Tercatat sejak 2003 probabilitas menguatnya hanya 57%, masih kalah dari periode Juli, April dan Januari yang di atas angka tersebut. Pertanyaannya, dari keempat itu nggak semuanya rutin naik ya. Nah, kami pun coba analisis 100 saham big caps di IDX yang paling rutin naik sepanjang Desember sejak mereka IPO. Hasilnya nih, ada nih yang sempurna 100% selalu naik setiap Desember, yakni MCOL dan ADMR. Tapi catatannya, kedua saham ini baru IPO sejak 2021, jadi bisa dibilang ya belum teruji lah ya. Nah, apalagi ya, bisnisnya juga lagi lumayan struggling juga gitu. Nah, kalau yang udah hampir pasti naik dengan kemungkinan 80% tuh ada BBCA. Rata-rata kenaikan harga saham per Desembernya BBCA itu dalam 23 tahun terakhir sekitar 3,97%. Nah, lalu ada 9 saham yang punya peluang naik di Desember sebesar 70%, yaitu ada BBRI, Saratoga, Pegas, SMGR, Telkom, ASII, UNTR, MKPI, dan MFIN. Nah, walaupun dia punya probabilitas yang cukup tinggi, tapi ya kita nggak ada yang tahu market ya, kita harus mantau. Cuma mungkin bisa jadi alat screening kita untuk mantau-mantau saham window dressing yang potensi naik. Nah, dengan data-data historis dan ulasan 4 saham yang kami nilai menarik itu, kira-kira apa nih saham jagoanmu jelang window dressing?